Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, bagaimana kabarnya? Tentu selalu bersemangat ya, apalagi seleksi CPNS dan juga PPPK tahun 2021 pasti diselenggarakan. Nah, untuk mempersiapkan diri mengikuti tes SKD CPNS maupun skolastik PPPK akan sangat baik bila kita melakukan latihan soal-soal agar kita semakin siap. Ingat, practice makes perfect. Nah, dalam video ini kita akan belajar soal-soal tentang sinonim. Namun sebelum itu, kita lihat dulu petunjuk umum tes CAT-BKN. Nah, soal tes CAT-BKN ini ada 100 soal yang dikerjakan dalam 90 menit. Artinya, 1 menit itu satu soal itu tidak sampai 1 menit. Mungkin kita punya waktu cuma 50 detik untuk mengerjakan setiap soalnya. Maka dari itu, kita perlu latihan supaya kita mengerjakan secara cepat dan benar. Dan tes sinonim itu ada dalam kawasan tes intelijensi umum. Nah, kalau tes wawasan kebangsaan dan intelijensi umum itu kalau benar poinnya 5, kalau salah 0. Kalau TKP, tes kepribadian ini penilaiannya berjenjang, 1 nomor itu paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Nah, CAT itu pasti akan dimulai bersama dan diakhiri bersama, dan begitu selesai nilainya langsung keluar. Pastikan tes CAT ini Anda isi semuanya, jangan sampai ada yang kosong. Syukur-syukur kalau yang Anda isi sembarangan itu ada yang benar. Nah, passing grade-nya sekarang. Kalau tes wawasan kebangsaan, passing grade-nya itu 65 dari 30 nomor. Jadi Anda harus minimal benar 13 nomor. Kalau tes intelijensi umum, itu passing grade-nya 80, di mana ada 35 nomor soal, dan berarti Anda minimal harus benar 16 soal. Dan kalau tes TKP, sesuai dengan Permen PAN RB ya nomor 23 tahun 2019, itu passing grade-nya 126 minimal. Dari 35 soal yang tersedia, Anda harus benar dengan 5 poin, yaitu 23 soal. Nah, dari itu semua Anda minimal harus punya poin 271 untuk lulus dari SKD. Nah, itu untuk formasi yang umum ini, saudara-saudara. Kalau Anda ada di formasi cum laude, disabilitas, putra-putri Papua, dokter spesialis sampai dengan rescue, Anda perlu perhatikan yang TU-nya saja dan juga skor totalnya saja. TWK maupun TKP tidak, yang penting skor totalnya mencukupi passing grade. Nah, tes kemampuan verbal itu terdiri dari 3 aspek, dan sinonim itu masuk dalam aspek analogi, di mana individu itu dituntut untuk bernalar ya melalui perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Ya, entah itu sinonimnya ataupun antonim. Ya, persamaannya maupun lawan katanya. Kalau psikologisme dan analitis itu nanti berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal dan pembahasan kemampuan verbal. Petunjuk teknisnya begini. Nanti setiap soal itu akan kita selesaikan. Ya, kita kerjakan, kemudian dibahas, lanjut soal berikutnya. Terus kemudian dibahas, soal berikutnya dibahas, soal berikutnya dibahas, begitu terus. Nah, untuk membiasakan diri, kalau sinonim itu simbolnya begini, sama dengan. Tapi kalau antonim, simbolnya ini, seperti silang. Nah, atau gini. Nah, ini nanti untuk analogi kata. Kita bahas nanti saja, kalau sudah ada videonya. Nah, kita masuk ke soal yang pertama.
Kartel. Apa sinonimnya? Ya, kartel adalah badan usaha yang besar. BUMN, perusahaan multinasional itu adalah kartel. Jadi teknisnya saya akan memberikan Anda waktu 2 detik sampai 5 detik untuk mengerjakan. Setelah itu akan kita bahas setiap soalnya. Jadi ada baiknya Anda sudah memiliki jawaban sebelum saya memberikan jawabannya. Supaya ada unsur latihannya di sini. Dan semakin Anda cepat mengerjakan, semakin waktu Anda bisa Anda gunakan untuk mengerjakan nomor yang lain pada saat ujian nanti. Oke, kita move ke nomor kedua. Pedagogi. Sinonimnya adalah pengajaran. Pedagogi itu sinonim dari pengajaran. Bukan pelajaran, bukan perkuliahan, bukan silabus, bukan kurikulum. Jawaban A, B, C, dan E itu adalah bagian dari pedagogi atau pengajaran. Nomor 3. Derivasi. Sinonim dari derivasi adalah A. Afiksasi. Nah, derivasi itu sendiri kalau dalam KBBI adalah pengimbuhan afiks. Afiks itu kan mulai dari prefiks, sufiks, dan macam-macam itu ya. Nah, yang sama dengan derivasi dan yang paling dekat adalah afiksasi. Karena derivasi adalah pengimbuhan afiks. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian tendensi. Apa itu tendensi? Tendensi adalah sinonim dari cenderung. Dan dari bahasa Inggris itu cenderung pada sesuatu, bukan maksud. Kalau maksud itu intent. Jadi kalau tendensi itu cenderung atau ten. 5. Vandalisme. Apa sinonim dari vandalisme? D. Destruksi atau perusakan adalah sinonim dari vandalisme. Bukan konstruktif, bukan instruktif, tapi justru perusakan. 6. Ambiguitas. Ambigu atau ambiguitas adalah sinonim kesamaan kata dari ketidakjelasan. Ini mudah ya, ambigu, tidak jelas. Bukan bingung. Kalau bingung itu berarti orangnya yang bingung. Tapi ketidakjelasan itu memang dari objeknya itu yang ambigu, bukan orangnya yang bingung. Jadi beda. Ya, ambigu, tidak jelas. Glosarium nomor 7 adalah sinonim dari kamus ringkas. Kalau Anda membuka buku dan di situ ada menu glosarium dan Anda buka di bagian glosarium itu, Anda akan menemukan di situ ada istilah dan juga artinya. Istilah artinya apa? Nah, itu adalah kamus ringkas yang relevan dengan buku itu. Glosarium sinonimnya kamus ringkas. Nanar adalah sinonim dari bingung. Nanar itu berarti bingung. Pandangannya nanar. Pandangannya bingung. Bukan kosong. Bukan pandangan kosong, bukan pandangan tajam. Tapi nanar itu bingung. Untuk mengecek jawaban di setiap kata, silahkan Anda compare kembali ke KBBI
yang standar dari Kemendikbud. Itu kalau di Play Store juga ada, warnanya biru, KBBI 5. Nah, untuk mengecek jawaban apakah sinonim ini sesuai atau tidak. Kemudian deportasi. Apa itu deportasi? Deportasi adalah sinonim dari pengusiran. Deportasi, ada turis yang dideportasi, artinya ada turis yang diusir dari Indonesia menuju kembali ke negara asalnya. Jadi deportasi itu pengusiran. 10. Divestasi. Nah, ada investasi, ada divestasi. Divestasi, kalau investasi itu apa ya? Beda nggak ya dengan divestasi? Divestasi adalah sinonim dari pelepasan. Ya, kalau investasi itu, nah ini berarti antonim dari divestasi. Kalau investasi itu penanaman modal atau pemasukan. Nanti bisa dicek pastinya di KBBI. Tapi kalau divestasi sudah saya cek di KBBI, artinya adalah pelepasan. Next, 11. Ekskavasi. Apa sinonim dari ekskavasi? Ya, penggalian. Ekskavator, yaitu alat untuk menggali. Ekskavator melakukan ekskavasi, artinya melakukan penggalian. Jawaban yang benar adalah penggalian. 12. Intuisi. Apa sinonim dari intuisi? Ya, bisikan hati. Intuisi atau bisikan hati. Ini seringkali diantonimkan dengan pikiran, bisikan hati maupun pikiran. Pikiran pengennya A, tapi bisikan hatinya adalah B. Jadi bisikan hati bisa jadi adalah, atau intuisi pikiran bisa jadi antonim dari intuisi. Tapi intuisi sendiri adalah sinonim atau artinya adalah bisikan hati. 13. Tapal. Apa itu tapal? Tapal kuda, tapal batas. Sinonim dari tapal adalah batas. Tapal itu sendiri juga artinya adalah batas. Kalau tapal kuda baru artinya sepatu kuda. Tapal banteng, sepatu banteng. Tapal manusia, sepatu manusia. Evokasi. Sinonim dari evokasi adalah pengunggah rasa. Evoke dari bahasa Inggris atau provokasi, evokasi itu adalah sesuatu yang sifatnya untuk memunculkan, ya, untuk mengunggah. Nah, evokasi bisa saja artinya adalah mengunggah, memunculkan rasa atau appetizer gitu ya. Evokasi, bukan evakuasi. Kalau pengungsian itu evakuasi. Kalau penilaian evaluasi. Nah, kalau pengunggah rasa evokasi sinonimnya. 15. Paradoksal. Sinonim dari paradoksal adalah
kontras. Paradoks itu artinya kontras. Biasanya juga orang memakai istilah ironi. Kontras ini juga artinya kontras. Mungkin juga bertolak belakang. Paradoks atau ironi itu artinya kontras. Nah, kalau sejalan, seiring, konsisten. Nah, ini kalau ada 3 pilihan yang senada kayak gini, Anda bisa identifikasi kalau ini adalah bukan jawabannya. Karena ini jawabannya senada semua. Nah, kalau jawabannya senada berarti mana yang dipilihkan nggak bisa. Pasti yang senada-senada semacam ini bukanlah jawaban. Pastilah kalau tidak kontras ya ideal. Anda bisa identifikasi dari situ. 16. Implan. Apa itu implan? Implan adalah menambal. Anda bisa mengecek jawaban itu di KBBI 5. Saya kalau ragu-ragu pun juga mengecek di KBBI. Ya, jadi implan itu adalah materi yang secara buatan ditempelkan pada suatu makhluk, ya. Materi yang secara sengaja ditempelkan. Kata menempelkan itu paling dekat dengan menambal, bukan disuntikkan. Jadi kalau suntik itu injek atau injeksi. Jadi kalau implan itu sama dengan menambal, sinonimnya. Oke ya. 17. Sinonim dari equilibrium. Sinonim dari equilibrium adalah keseimbangan. Equilibrium, misalnya kalau di ekonomi ya, pertumbuhan antara supply versus demand. Ini adalah titik equilibrium. Titik keseimbangan, bukan kesempurnaan. Karena ini adalah tarik ulur, bukan sesuatu yang sempurna. Bukan juga kesamaan, karena dia dinamis. Ya, jadi keseimbangan. Keseimbangannya sifatnya dinamis. Bukan sesuatu yang sempurna atau selalu sama. Jadi seimbang, equilibrium. 18. Supremasi. Sinonim dari supremasi adalah kekuasaan tertinggi. Negara hukum berarti hukum adalah supremasi karena hukum adalah sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan yang benar atau yang salah. Oke, bukan melebihi jangkauan, bukan bersifat kompleks. Kalau bersifat kompleks ya pasti, tapi ini bukan bersifat kompleks yang dimaksud. Oke. Berikutnya 19. Kontemporer. Sinonim dari kontemporer adalah masa ini. Kontemporer itu sekarang, masa yang masih berlaku. Nah, kalau masa yang masih berlaku kan berarti masa kini. Kalau kuno itu berarti antonim dari kontemporer. Abstrak pasti enggak, aneh pasti enggak, tak beraturan apalagi. Kalau kontemporer sinonimnya masa kini atau antonimnya kuno. Nah, Anda perhatikan dari setiap nomor ini.
di setiap nomor itu biasanya ada satu kata yang merupakan antonim dari kosakata yang dimaksud. Sehingga Anda jangan sampai keliru. Disuruh milihnya adalah disuruh milih sinonim. Kalau disuruh milih antonim, Anda pilih kuno. Tapi ini disuruh milih sinonim, maka jawabannya yang masa kini. 20. Purba wisesa. Apa sinonim dari purba wisesa? Sinonimnya adalah kekuasaan penuh. Ini diambil dari bahasa Jawa kuno ya, purba wisesa. Kekuasaan penuh. Ya. Bukan selesai, bukan acara, bukan. Bukan juga bergelombang apalagi hubungan. Tidak, tapi kekuasaan penuh. Kemudian afeksi. Sinonim dari afeksi adalah ya, kasih sayang. Affect dari bahasa Inggris kan, kasih sayang. Afeksi bukan terluka, bukan pula tanpa luka, tapi ada kognisi. Nah, ada afeksi. Kalau kognisi kan pikiran. Kalau afeksi ya perasaan. Perasaan berarti sinonim kasih sayang. 22. Iterasi. Sinonim dari iterasi adalah ya, perulangan. Iterasi. Bukan interaksi, bukan interaksi. Kalau interaksi kan nanti hubungan. Nah, ini sinonim nih dua ini. Interaksi dan hubungan itu sinonim. Bukan juga korelasi. Bukan juga karena interaksi kemudian dekat, bukan juga. Tapi iterasi adalah perulangan. Ya memang begitu. Bisa Anda cek sendiri ke KBBI. Embargo. Sinonim dari embargo adalah ya, larangan atau pelarangan, melarang. Embargo itu larangan. Embargo makanan, misalnya Irak diembargo makanan oleh Amerika Serikat, maka ada larangan dari Amerika Serikat kepada negara-negara sekitar untuk memasuki Irak atau semacamnya. Ya, jadi embargonya mungkin pengiriman, embargonya mungkin pengeluarannya, embargonya mungkin tujuannya penguasaan, tapi embargonya itu sendiri artinya adalah larangan. Cerebrum. Nah, ini otak nih. Namun cerebrum ini otak yang mana? Ya, cerebrum adalah otak jar. Kalau selebritis ya bukan, pada sele bukan. Kalau otak kecil apa? Cerebellum. Saya lupa kalau otak kecil. Tapi kalau otak besar, cerebrum. Kalau upacara, seremoni. Nah, cerebrum otak besar. 25. Kleptofobia. Apa itu kleptofobia? Sinonim dari kleptofobia atau arti dari kleptofobia adalah kecurian. Kleptofobia. Klepto itu berkaitan dengan curi, mencuri. Fobia itu takut. Jadi kleptofobia itu takut kecurian. Kalau
penyakit suka mencuri itu kleptomania. Nah, kalau tergila-gila itu mania. Sama, terbayang-bayang berlebihan itu juga mania. 5. Insinuasi. Apa sinonim dari insinuasi? Ya, sindiran. Insinuasi itu artinya juga adalah sindiran. Bukan kesempatan, bukan lembaga. Kalau lembaga itu institusi, ya, bukan. Perasaan halus apa? Intuisi. Bukan juga. Ini insinuasi adalah sindiran, kesempatan, opportunity. Nah, bukan. Insinuasi adalah sindiran. Lalu 6, prominent. Sinonim dari prominent adalah ya, terkemuka. Prominent dari bahasa Inggris ya, artinya terkemuka. Ini bisa Anda cek di Kamus Bahasa Inggris ataupun di KBBI ada. Artinya atau sinonimnya adalah terkemuka. 27. Wanodia. Sinonim dari wanodia adalah gadis remaja. Bukan waria, bukan warisan, bukan penghargaan itu award, bukan juga orientasi seksual, bukan. Jadi wanodia itu artinya gadis remaja. Selalu saya sarankan Anda untuk mengecek ke KBBI untuk cross-check sinonim dari kosakata yang Anda pelajari. 28. Premi. Sinonim dari premi adalah uang iuran. Ini kosakata yang biasanya adalah klien dari asuransi. Ada uang premi dan semacamnya. 9. Sinonim dari transendental. Oke. Sinonim dari transendental adalah abstrak. Transendental itu sinonim dari abstrak. Bisa juga Anda melampaui atau sesuatu yang sifatnya gaib atau juga sifatnya ruhaniah. Nah, abstrak itu berbeda dengan tembus pandang. Kalau tembus pandang itu transparan, tetapi belum tentu abstrak. Abstrak itu bisa jadi pemikiran, bisa jadi satu keyakinan, prinsip, yang itu bisa juga diartikan melampaui atau di atas akal sehat. Itulah transendental. Oke, nomor 30. Delusi. Sinonim dari delusi adalah khawatir. Bukan khawatir, ini salah, sorry. Jadi delusi adalah sinonim dari khayal. Nah, ini yang benar. Jadi delusi. Kalau kita dalam KBBI, kita akan melihat delusi itu sebagai keyakinan yang salah tentang sesuatu. Ini mirip dengan ilusi, ya. Kalau ilusi itu berarti kita melihat yang tidak bisa dilihat. Kalau dalam psikologi ada istilah halusinasi.
Nah, ini mirip dengan ilusi, tapi kalau delusi itu keyakinan yang salah tentang sesuatu. Nah, kalau antonim dari delusi itu adalah nyata. Oke, 30 delusi, jawabannya khayal. 31 mistifikasi. Sinonim dari mistifikasi adalah penyakralan. Bukan pensakralan ya, penyakralan. Mistifikasi, mistik atau sakral. Jadi mistifikasi adalah penyakralan. Nah, lanjut ke nomor 32. Tanur. Sinonim dari tanur adalah, ini lumayan gampang ini, ya, perapian. Tanur adalah perapian besar yang biasanya digunakan untuk pandai besi dan semacamnya. Itu adalah tanur. Bukan pucuk atau daun kelapa, bukan juga tempat bersemedi, tempat memasak. Ya, tempat memasak itu di atasnya tanur, nanti diletakkan panci atau semacamnya, bukan. Jadi tanur adalah perapian. 33 sinonim dari injeksi. Wah, ini kalau anak-anak masa kini ada yang motor injeksi, ada printer injeksi. Apa itu injeksi? Injeksi adalah sinonim dari suntik. Nah, inject berasal dari bahasa Inggris inject, artinya suntik atau menyuntikkan. Bukan menyedot, bukan juga menarik, tetapi mendorong, ada menyuntik. Kalau sedot dan tarik ini, nah ini sinonim. Kalau suntik ini dorong. Nah, tapi dengan lebih spesifik ya, injeksi. Sekali lagi, saya mengingatkan Anda untuk selalu membuka KBBI untuk mengecek sinonim ya dari setiap kata yang Anda pelajari. Boleh juga Anda membuka aplikasi Thesaurus Bahasa Indonesia. Ini ada juga di Play Store. Thesaurus itu untuk mencari tahu sinonim-sinonim dari kosakata dalam bahasa Indonesia. Oke, itu tadi adalah sinonim dari injeksi. 34 konkav. Apa itu konkav? Sinonim dari konkav adalah cekung. Konkav atau cekung. Kalau ini berarti antonimnya cembung. Bukan pula konveks atau konveksi, bukan pula konklusi, enggak ada hubungannya. Jadi ini berkaitan dengan lensa. Kalau konkav berarti lensa cekung. 35 artificial. Nah, apa itu artificial? Sinonim dari artificial. Sekarang lagi banyak nih istilah-istilah seperti artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Nah, artifisial itu sendiri adalah sesuatu yang buatan. Artificial intelligence, artifisial buatan. Nah, cara lain agar kita mengingat sinonim dari sesuatu bisa juga kita padu-padankan dengan frase-frase yang sudah umum dalam bahasa Indonesia. Misalnya artifisial tadi kita padu-padankan dengan istilah atau frase artificial intelligence. Oh, berarti itu intelijen atau intelijensia itu kecerdasan atau pikiran. Jadi kalau artificial intelligence kemungkinan adalah sesuatu yang pikiran yang artifisial, bukan natural. Nah, kalau alami atau natural itu adalah sinonim dari artifisial. Nah, antonim dari artifisial
Nah, kalau sinonimnya ini nih, sinonimnya. Oke, itu artificial. 36. Nomenklatur. Apa itu nomenklatur? Sinonim dari nomenklatur adalah ya, tata nama. Nomenklatur adalah tata nama sesuai yang dijelaskan dalam KBBI. Bukan struktur. Kadang-kadang digunakan juga untuk struktur penomoran atau kode gitu ya. Tetapi yang paling benar saya kira menurut KBBI adalah nomenklatur sinonim dari tata nama. Konduite. Konduite adalah sinonim dari ya, perilaku. Konduite itu perilaku atau tingkah laku. Atau aksi, tindakan, semacamnya. Bukan perasaan, jelas bukan pemikiran juga, bukan peristiwa, bukan fenomena, tetapi ini spesifik, yaitu perilaku. 38 sinonim dari mayapada. Apa itu sinonim dari mayapada? Kembali saya ingatkan untuk selalu mengecek ke KBBI untuk mendapatkan sinonim terbaik dari mayapada. Setelah saya cek, ya saya juga ngecek, sinonim dari mayapada adalah dunia. Mayapada itu dunia, bukan dunia maya atau dunia virtual. Justru ini adalah antonim dari dunia virtual. Bulan, galaksi, meteor itu hanya pemanis saja. Oke, next nomor 39. Perlop. Apa itu sinonim dari perlop? Sinonim dari perlop adalah cuti. Jadi dalam istilah perkantoran atau dalam istilah administrasi, Anda akan mendapati bahwa perlop adalah sinonim dari cuti. Nah, nanti kalau Anda cuti ya bisa pariwisata, liburan, tamasya, dan sebagainya. Itu kalau Anda cuti. Namun sinonimnya jelas adalah cuti. Perlop sinonim dari cuti. Nomor 40. Kompulsi. Apa ini kompulsi? Sinonim dari kompulsi adalah ya, paksaan. Kompulsi sama dengan paksaan. Paksaan dari mana? Paksaan dari dalam diri. Ya, kalau di dalam definisi yang lebih spesifik, ini adalah paksaan yang tidak bisa dihindari. Sifatnya kompulsif, tidak bisa dihindari. Kalau lapar, pengen makan ya pengen makan banget, tidak bisa ditunda. Kalau pengen beli jajan ya pengen beli jajan banget, nggak bisa ditunda. Ini mirip-mirip dengan keinginan. Jadi sesuatu yang dorongan dari dalam diri, yang diri kita itu seperti memaksa untuk melakukan sesuatu dan tidak bisa dihindari. Tipis-tipis ini bedanya keinginan, kebutuhan, ataupun pilihan ataupun kewajiban. Tetapi silakan Anda cek ulang ke KBBI bahwa arti utama dari kompulsi sinonimnya adalah paksaan. Oke, 41. Motilitas. Apa itu motilitas? Motilitas adalah sinonim dari gerak. Motilitas sinonim dari gerak. Bukan mutilasi, bukan juga mortalitas. Kalau mortalitas itu berhubungan dengan angka kematian atau angka kematian, bukan juga urbanisasi, tidak. Tapi motilitas sinonim dari gerak. 42. Rambang. Rambang sinonim dari ya,
Rambang itu acak, sinonim dari acak. Nah, kalau Anda lihat dari pilihan jawabannya, tertib, teratur, kok ada 2 pilihan jawaban yang senada. Kemungkinan jawaban semacam ini adalah menunjukkan clue bagi Anda untuk tidak memilih jawaban yang senada semacam ini. Justru yang dicari adalah yang jawaban-jawaban yang tidak senada. Tetapi itu pun juga belum tentu. Maka harus hati-hati. Teratur, tertib, teratur dan tertib itu kan senada. Tidak mungkin ada 2 jawaban. Maka berarti bukan 2 pilihan jawaban itu. Pilih yang lain. Nah, utamanya tentu cek di KBBI. Rambang adalah acak. 43. Sine qua non. Apa ini? Bahasa Korea atau bahasa apa ini? Sine qua non. Nah, sine qua non adalah istilah spesifik yang itu sinonim dari sesuatu yang harus ada. Ya, harus ada. Ini mirip-mirip dengan ya peraturan mendasar atau norma atau prinsip tertinggi atau syarat utama. Tetapi kalau Anda kembali membuka KBBI, maka yang paling mendekati dari sine qua non adalah sesuatu yang harus ada. Ya. Itu sine qua non. Nomor 44. Rendezvous atau rendezvous. Sinonim dari rendezvous adalah ya pertemuan, rendezvous atau pertemuan. Ini juga ada serapan dari bahasa asing, bahasa Prancis kalau tidak salah. Rendezvous adalah sinonim dari pertemuan, bukan kerumunan. Kerumunan belum tentu bertemu, dia cuma berkerumun aja. Bukan juga patambayan atau paguyuban, dia hanya sesuatu yang sifatnya untuk perkumpulan. Apalagi perpisahan, ini adalah antonim dari rendezvous. 45. Syahdan. Syahdan sinonim dari ya konon. Ini dari bahasa Melayu. Syahdan, konon, suatu hari, once upon a time, dan seterusnya. Kalau Anda mendengar cerita-cerita Melayu, Anda tidak asing dengan istilah syahdan atau konon. 46. Troubadour. Apa itu troubadour? Sinonim dari troubadour adalah troubadour adalah penyanyi lagu cinta. Itu adalah troubadour. Banyak ya penyanyi lagu cinta di Indonesia. Kayaknya hampir semua lagu yang diputar di YouTube atau aplikasi lain mayoritas adalah lagu-lagu cinta. Nah, bukan anak jalanan, penebang pohon, pegiat sosial atau prajurit, no. Troubadour bersinonim dengan penyanyi lagu cinta. 47. Angot. Apa itu angot? Angot adalah sinonim dari kambuh. Kambuh. Ya, jadi angot sinonim dari kambuh. Bukan sembuh. Sembuh terus kemudian angot lagi. Ya. Sembuh kemudian kambuh lagi. Bukan pula kritis, kronis, apalagi akut. Akut bisa jadi angotnya akut. Bisa jadi angotnya kritis. Tapi jelas angot adalah sinonim dari kambuh. 48. Entitas. Sinonim dari entitas adalah apa itu entitas? Ya, wujud. Entitas adalah sesuatu. Atau dia adalah eksis
eksistensi. Nah, sesuatu yang berwujud, sesuatu yang eksis. Kalau entitas itu sudah dikenali, maka dia menjadi entitas. Entitas. Jadi entitas yang sudah dikenali adalah identitas atau sudah ada titelnya. Dan entitas tentu adalah antonim dari esensi. Itu entitas. 49 lunyah. Lunyah adalah sinonim dari gembur, berhubungan dengan tanah yang sifatnya gembur. Tanahnya lunyah, gembur. Kalau tanah itu bukan empuk ya, bukan empuk tipis memang perbedaannya, bukan pula kenyal, apalagi padat. Kalau padat ini adalah antonim dari lunyah. Lunyah sinonim dari gembur, tanahnya lunyah. Nomor 50. Genjah. Sinonim dari genjah adalah berbuah. Ini cukup spesifik, bukan subur, bukan berdaun lebat, tetapi berbuah. Mirip dengan subur, tapi subur belum tentu cepat berbuah. Kalau genjah berkaitan dengan cepat atau tidaknya berbuah. Mungkin tidak subur, tapi dia cepat berbuah. Itu adalah genjah. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, itu adalah 50 nomor sinonim yang sudah kita bahas. Kita akan bertemu dengan dalam video yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.